Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Nih, hari ini saya mau bikinin video tentang cara apa ya? Sebenarnya bukan tentang cara sih ini. Ini di depan kita ini ada blok ya. Ada blok portingan tapi yang udah dilas. Ini sebelumnya saya mau ingetin ya ke teman-teman. Di sini saya bukan pengen jadi wasit ya. Saya bukan pengen jadi wasit yang cari-cari kesalahan orang. Enggak. Jadi di sini saya bukan ngejat blok ini salah atau gimana, bukan. Cuman ini saya mau jelasin ke teman-teman karena teman-teman suka ada yang bukan pernah sih, sering bertanya untuk ngobatin tinggi exhaust yang udah labas bisa nggak dilas. Nah, ini bahannya. Ini bahannya ada nih depan kita. Nah, sekarang kita bahas ya. Juga saya mau ingetin ya ke teman-teman. Sesudah video ini teman-teman jangan minta benerin blok ke saya untuk bikin model seperti ini ya. Jangan. Karena apa? Karena saya ilmunya masih belum nyampe untuk bikin kayak begini. Ya, sayanya masih ngeri sedap, masih takut dah gitulah. Sekarang ini blok bahan punya Jindi kalau nggak salah. Punya Mas Jindi, punya orang Cilengsi ini. Dia baru beli air racking di restore, ternyata dalamannya bikin perih dah. Untuk video lengkapnya bongkar mesinnya nanti teman-teman lihat deh, nanti saya upload video full total mesin dari Mas Jindi. Ya, ini bloknya ya teman-teman. Ini bloknya serinya seri YP. Ini udah di porting nih. Awal saya buka udah di porting. Cuman kita nggak akan bahas masalah portingnya ya. Kita fokus ke sini nih, ke exhaust. Ini buat teman-teman yang sering bertanya, Mas, saya ngorek blok, saya tuning blok, saya nyunder blok, tapi labas ketinggian. Bisa nggak kalau bloknya dilas, dipendekin supaya pendek? Jawabannya bisa. Ini contohnya. Saya kasih lihat ya. Ya, teman-teman lihat nggak? Ini ada garis. Nah, ini garis nih. Blok ini aslinya tinggi exhaustnya ini 21,5 tinggi exhaustnya ini. Aslinya nih, dari top sini sampai ujung sini aslinya 21,5. Ini full rest only. Untuk tinggi exhaust segitu udah rest only. Dipakai motor harian, waduh payah dah. Payahnya kenapa? Bawahnya ngedrop banget. Ini mau bener-bener buat rest lah ini. Ya, gope meter 1 kilo lah, segitulah tinggi exhaustnya. Aslinya ini 21,5. Cuman blok ini distandarin lagi dengan cara dilas. Nih. Lihat ya. Tuh. Nih, las-lasan nih bekas nih. Ini bekas yang ada garisnya tuh. Tuh, teman-teman bisa lihat. Kita lihat belakangnya ya. Nah, nih. Ini liner tambahan nih, besi. Aslinya mah dia 21,5, cuman ini udah balik ke 28. Jadi sesudah ini dilas, tingginya sekarang turun jadi 28. Nah, sesudah dilas begini, apakah motor akan payah nggak bawahnya? Nggak akan payah motor bawahnya. Motor bawahnya mungkin akan sedikit, pasti akan normal bawahnya. Kenapa? Karena tinggi exhaustnya ini sudah turun, sudah 28. Yang tadinya 21,5 dilas jadi 28 tinggi exhaustnya. Ya, jadi buat teman-teman yang bertanya, bisa nggak dilas? Jawabannya bisa. Ini buktinya di depan mata. Nyala nggak motornya? Nyala. Ya, ini nyala motornya. Ini punya Mas Jindi masih dipakai ya, pakai harian masih nyala. Nah, awas ya teman-teman, jangan minta saya untuk modif seperti ini ya. Saya nggak berani. Saya belum nyampe ilmunya untuk ke hal-hal kayak gini. Kenapa? Karena saya masih masih khawatir gitu. Sini saya coba jelasin ke teman-teman. Untuk teknik seperti ini bener tekniknya. Dilas supaya apa? Supaya mengurangi durasi exhaust. Durasi exhaustnya jadi turun, jadi pendek. Hasilnya motor di bawahnya lebih respon. Cuman, ini ada cumannya. Tapi sebelumnya saya garis bawah ya. Saya bukan bilang modifikasi ini salah. Bukan. Cuman ada cumannya. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Nih. Teman-teman lihat. Nih, di sini di tangan kerasa nih, krak di sini nih.
Juga ini kan besi. Ini di lasnya nempelnya paling ke sini nih, ke liner ke besi. Dia nggak akan nempel ke sini. Ya, ini kan nih almu, ini besi ya. Mau dilas juga nggak bisa nempel kan bro. Jadi dia nyambung lasannya ke besi, ngikatnya sama besi ini nih. Nah, yang dikhawatirkan, ini mah cuman saya bilang yang dikhawatirkan ya teman-teman. Takutnya lo copot doang. Ini kalau ini sampai patah, ngebreak piston, ngunci piston. Patah masuk ke crankcase-nya jebol. Ya gitu. Resikonya ada resikonya. Cuman keuntungannya teman-teman juga bisa putaran bawah akan pasti normal karena ini sudah dilas. Saya nggak bilang ini salah. Teman-teman sah-sah aja. Kalau teman-teman mau modifikasi seperti ini, yang tadi tinggi exhaustnya labas, pengen dilas, silahkan. Cuman ada resiko. Resikonya apa yang tadi saya sebutin. Nah, sekarang mungkin teman-teman akan bertanya ya ke saya. Kalau saya channel ini nyiasatin tinggi exhaust yang labas itu gimana? Tergantung jawabannya. Tergantungnya pertama, tergantung readernya. Kalau readernya awam, readernya masih pemula gitu ya. Pengennya racking dibuka gas sedikit jalan, buka gas sedikit jengat. Itu rada-rada susah saya setupnya karena karakter readernya pengennya seperti itu. Tapi kalau karakter readernya mau ngerti lah sedikit, pengen apa ya, mau mengerti dengan karakter mesinnya sedikit aja, saya bisa bantu sedikit-sedikit obatinnya. Ya maksudnya lemes banget mah enggak, cuman enggak segalak exhaust standar gitu. Ya untuk teknik ini mah cara saya ya. Cara saya kalau misalnya ngobatin tinggi exhaust yang terlalu labas banyak, ya sebenarnya nggak usah saya sebutin di channel di video-video saya yang sebelumnya udah banyak. Teman-teman bisa mainin kompresi head bisa mainin, clearing squeeze bisa dimainin. Itu clearing squeeze juga bantu itu, bukan hanya di hitungan bullet head aja ya. Bullet head sama clearing squeeze-nya beda, rasanya beda. Teman-teman bisa mainin tuh dari clearing squeeze. Cara hitung clearing squeeze, cek video saya yang lain. Dari deck clearing bisa. Dari setting membran bisa. Contoh dari setting membran. Bahan dasarnya racking plat. Bobotnya 3 gram. Ganti pakai fiber. Yang bobotnya cuma 1,5 gram. Itu udah enteng. Istilahnya kalau membrannya enteng, dia bukaannya lebih respon. Jadi yang tadinya berat sedikit lebih ringan. Atau main dari radius tekuk. Yang tadinya dibikin radiusnya berat, buka sedikit radiusnya, dibikin sedikit agak enteng. Cuman kelemahannya kalau radius enteng itu lidah membran gampang mangap, gampang jeblak. Jadi teman-teman harus rajin nyetel. Selanjutnya main dari timing api. Timing api bisa teman-teman mainin. Bisa dimajuin. Untuk cara setel timing api, teman-teman bisa cek video saya yang lain. Ya segitu ya teman-teman ya untuk video saat ini. Ini saya udah jawab ya buat teman-teman yang bertanya tentang kalau exhaust labas dilas bisa apa enggak. Bisa, ini buktinya. Ini juga udah dipakai sama Mas Jindi, udah nyala. Biasa aja. Maksudnya normal, jalan normal. Ya cuman gitu kekurangannya tuh. Ada bekas marking gas las-lasan. Dan kalau las-lasannya teman-teman ngelasnya kurang matang lah, disebutnya bahasanya kurang matang gitu, ada resiko bisa copot. Saran dari saya buat teman-teman, apalagi teman-teman pemula ya. Kalau mau morting exhaust, morting lubang buang, jangan terlalu tinggi-tinggi. Kalau untuk buat pemula, buat dasar pengen coba-coba motor gitu. Dan usahain bloknya nggak usah pakai blok asli dah. Cari, kalau teman-teman pemula pengen eksperimen, pakai aja blok murah, blok talan tuh. Sok silakan urak-urak tuh. Jadi ketika teman-teman gagal, zong nggak ngenes banget. Nah, kalau teman-teman pakai blok ori, racking atau seri Y gitu, yang masih OS-nya kecil, diurak-urak, labas kan sayang bloknya. Juga nih saya kasih, bukan ngajarin ya, hitungan aja deh. Ini hitungan sedikit nih buat teman-teman. Ini mah buat pemula. Kalau emang mau belajar ngorek-korek exhaust, apapun motornya, bebas. Kita ambil racking aja ya. Saya kasih hitungannya. Stroke dibagi 2, tambahin 1. Tambah 1, ada plusnya, plus 1. Udah itu limit maksimumnya buat pemula.
kalau mau ngorek. Lain hal kalau ente pro atau expert, itu bisa min 1, min 2, min 3, min 4. Artinya stroke bagi 2, min 1, min 2, min 3, min 4 itu bisa. Tapi kalau buat pemula, plus 1 aja. Stroke bagi 2, plus 1. Contoh, Eric King. Stroke-nya 50. Bagi 2, 25. Plus tambahin 1. Tek, ketemunya 26 kan. Udah, itu limitnya. Buat pemula mah, udah segitu aja. Jadi, kalau ketemu limit 26, ente nggak akan kerepotan. Nggak akan kerepotan di bawah, nggak akan kerepotan juga di atas. Jadi masih cukup nyaman lah buat harian. Oke, segitu ya teman-teman ya untuk video saat ini ya. Terima kasih atas waktunya.